Bapak Ibu guru, kalau baru-baru ini kemarin kan saya sudah submit terkait dengan adanya skema atau kriteria tertentu untuk guru yang bisa mendapatkan tambahan gaji ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam penyampaian Presiden kita saat ini, Presiden Prabowo itu di dalam Hari Guru Nasional itu nanti akan saya sampaikan ya potongan videonya bahwa ada sebenarnya kenaikan gaji di mana di situ nanti Bapak Ibu bisa klarifikasi kembali ya, nanti akan saya share linknya di pertengahan video dan juga di akhir-akhir video. Oleh karena itu Bapak Ibu harus membiasakan menonton video itu sampai full biar nanti informasinya tidak setengah-setengah ya. Apa yang disampaikan di situ bahwasanya ada bahwa pemerintah Prabowo saat ini itu memang menginginkan adanya kesejahteraan guru ya. Jadi di dalam pidatonya di Hari Guru Nasional itu di situ pun juga ada Menteri Keuangan yang sebenarnya mengatur untuk kenaikan atau kesejahteraan guru. Jadi ini menjadi salah satu prioritas utama menjadi prioritas utama Menteri Pendidikan Dasar, tentunya mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo. Jadi kalau misalnya yang saya sebenarnya suka ya, kalau teman-teman guru itu berkomentar di YouTube saya terkait dengan gaji, meskipun itu ada yang berkomentar positif, ada yang berkomentar negatif, saya sebenarnya tidak ada masalah hal tersebut. Tetapi yang perlu saya sampaikan itu adalah kita itu tidak bisa memandang sebuah masalah atau kejadian itu hanya pada yang terjadi pada diri kita. Nah, kita ketahui bahwa di seluruh Indonesia itu, seluruh Nusantara Indonesia itu ada jutaan guru. Jadi kita tidak bisa hanya memandang, oh saya itu seperti ini, saya kenaikan gaji itu sudah dilakukan hanya satu kali di zamannya SBY. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Itu pun belum tentu di guru-guru yang lain itu merasakan hal yang sama. Sekarang pertanyaan saya begini, seandainya kalau Bapak Ibu guru itu disuruh mengajar di daerah pedalaman Papua misalnya, ya, kemudian atau di pedalaman Kalimantan, mungkin yang dibayar 20 sampai 50 juta per bulan, apakah Bapak Ibu mau mempertimbangkan? Dengan catatan minimal Bapak Ibu harus mengajar di sana 10 sampai 20 tahun. Bapak Ibu belum akan merasakan bahwa penderitaannya teman-teman guru yang ada di daerah-daerah terpencil itu seperti apa. Nah, oleh karena itu melalui pidatonya Presiden Prabowo di Hari Nasional Guru itu mengumumkan bahwa nanti ada kenaikan signifikan terhadap gaji guru. Seperti apakah itu? Jadi khusus untuk guru-guru PNS atau ASN itu akan mendapatkan kenaikan gaji guru 1 kali dari gaji pokoknya. Tuh, yang pertama. Yang kedua, bagi guru-guru yang non-ASN itu akan mendapatkan kenaikan gaji tambahan melalui sertifikasi guru. Gitu. Jadi, mereka akan mendapatkan nilai tambahan dari sertifikasi guru. Nah, bagaimana dengan nasib-nasib yang P3K, kemudian guru-guru honorer? Kalau yang P3K itu sama dengan yang PNS, mereka akan mendapatkan gaji 1 kali gaji pokok ya di tiap bulannya. Sedangkan untuk yang guru honorer itu langsung akan ditransfer meskipun mereka belum tersertifikasi. Dan nilainya itu adalah 2 juta rupiah. Nanti linknya akan saya sampaikan, informasinya akan saya sampaikan juga di akhir-akhir video ya, di pertengahan video dan akhir video. Jadi kalau masih ada yang nyinyir, ya silakan gitu. Tetapi kalau misalnya ini terrealisasikan, karena ini sedang akan diprioritaskan di tahun 2025. Jadi jangan kemudian ketika Presiden kita itu mengumumkan hal tersebut, Bapak Ibu langsung, ini kapan akan ditransfer? Bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi perlu kementerian itu, Menteri Keuangan terutama, itu harus menghitung dulu skemanya seperti apa nanti yang ini. Nah kemudian,
hal yang menarik lagi itu adalah adanya bantuan dana untuk infrastruktur sekolah yang langsung akan diberikan ke sekolahnya masing-masing. Jadi kalau mungkin selama ini Bapak Ibu bantuan infrastruktur itu harus melalui ke dinas A, dinas B dan lain-lain dan berbelit-belit, kemudian mengalami banyak pemotongan sehingga yang teralokasikan ke sekolahnya sudah menjadi berkurang. Saat ini itu tidak lagi. Nah, itu karenanya Menteri Keuangan kita itu perlu menghitung dulu. Jadi, ayolah kita menjadi guru yang cerdas, penonton yang cerdas. Jangan selalu sesuka misalnya apa-apa itu dibebankan kepada seakan-akan itu adalah nasib yang saya alami gitu. Padahal guru-guru di seluruh Indonesia itu ada jutaan, dan kemudian kita itu harus memberikan kesempatan kepada menteri maupun presiden kita itu untuk mempelajari hal tersebut gitu ya. Jadi ya tentunya Menteri Pendidikan Dasar itu kan sudah menerima laporan dari berbagai macam daerah gitu kan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh guru-guru di Indonesia gitu. Nah, tentunya bukan berarti itu dibiarkan, itu masih dipelajari kira-kira seperti apa gitu, dan tugas mereka itu nggak gampang Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu ini yang harus kita kawal semestinya. Jadi pernyataan ini itu yang harus kita kawal bagaimana realisasinya ke depan, karena tentu Presiden menyadari betul bahwa pendidikan itu adalah pilar utama kemajuan suatu bangsa. Jadi kalau guru-gurunya tidak sejahtera, kemudian fasilitasnya juga tidak mumpuni, ya guru-gurunya akan terpecah fokusnya untuk mengajarkan atau mendidik siswanya. Nah, oleh karena itu, ini perlu yang harus disadarkan kepada guru-guru bahwa apa-apa itu bukan hanya kita yang mengalami ini, ya. Tentunya ini menjadi pertimbangan semua. Jadi tugas kita ini guru-guru, Bapak Ibu guru, itu mengawal ini pernyataan Presiden ini. Sejauh mana kira-kira apa yang dia sampaikan itu bisa terrealisasikan. Gitu. Jadi ini bukan berarti kemudian saya sangat berterima kasih kepada guru-guru yang sudah berkomentar. Pada akhirnya kan saya tahu gitu kan seperti apa secara garis besar permasalahan guru di Indonesia gitu. Yang kemudian saya hanya cuma membantu menyuarakan keluh kesahnya guru-guru yang selama ini. Jadi mungkin ya kalau misalnya Bapak Ibu mau speak up, ya silakan speak up, buat video, kemudian video itu mungkin ditujukan untuk seluruh Indonesia, sehingga mungkin kalau videonya viral, itu mungkin akan kesampaian oleh menteri-menteri ataupun bahkan ditonton oleh presiden kita semacam itu, ataupun ajudan-ajudannya yang lain yang mungkin akan disampaikan. Jadi sebenarnya banyak cara untuk kita menyampaikan ide-ide kita, apresiasi kita Bapak Ibu gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Tetap semangat. Itu tadi yang saya sampaikan. Kita kawal ya pernyataan ini. Mudah-mudahan di tahun 2025 sudah segera terrealisasikan sehingga kesejahteraan Bapak Ibu guru itu bisa meningkat. Nanti saya akan sampaikan informasi linknya setelah ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan.